Nah, saat ini dipimpin oleh Ketua Umum PBNU yang sedang berlangsung ini, ternyata NU itu sekarang sudah mengarah ke politik praktis, yang akhirnya tentu dengan politik praktis itu sangat pragmatis dan materialistis pasti. Tentu banyak sekali pernyataan-pernyataan dari Ketua Umum ini yang sangat membingungkan masyarakat, membingungkan, mengecewakan, mungkin menyakiti hati umat Islam. Sehingga ini mengakibatkan beberapa orang yang di luar NU menstigma NU itu tidak bagus. Nah, seiring dengan perjalannya waktu ini, ternyata sejak di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU yang sudah hampir 2 periode ini, ternyata perjalanan NU tidak sesuai dengan harapan dari para pendiri Nahdlatul Ulama, baik dari Habib Syekh Hasyim Asy'ari maupun dari Kiai Haji Wahab Rasulullah dan para pendiri yang lainnya. Sehingga akhirnya lahirlah ini NU Garis Lurus, lahirlah ini NU Hitoh. Jadi lahirnya daripada kedua NU ini, baik NU Garis Lurus dan NU Hitoh ini, ya karena salah kelola dari pengurus PBNU yang saat ini, gitu. Yang saat ini ya? Yang saat ini. Jadi artinya, sejak tahun 2000 berapa ya kepengurusan saat ini? Kan pemilihan dulu kan pemilihannya kan 2015, Pak. 2015. Ya, sampai sekarang ini kan sudah hampir mau 5 tahun ya. Iya. NU itu seharusnya fokus kepada politik nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kerakyatan, yang tujuan akhirnya bagaimana memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jadi bukan orientasi pada kekuasaan ya? Tidak, kita tidak berorientasi kepada kekuasaan. Bagaimana kita membawa NU itu, jadi orientasinya pada nilai ya? Pada nilai. Jadi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai kerakyatan, tentu yang berujung kepada bagaimana kita menegakkan kebenaran dan keadilan ini. Oke. Gitu. Nah, saat ini dipimpin oleh Ketua Umum PBNU yang sedang berlangsung ini, ternyata NU itu sekarang sudah mengarah ke politik praktis. Oke. Yang akhirnya tentu dengan politik praktis itu sangat pragmatis dan materialistis pasti, seperti itu. Jadi pragmatis dan materialistis. Betul. Nah, dari situ akhirnya istilahnya yang tugas utamanya daripada itu melayani umat sama sekali tidak bisa tertangani, bahkan tidak tersentuh gitu. Tentu almarhum Gus Dur menginginkan bahwa suara umat warga Nahdliyin itu bisa tersalurkan melalui PKB, gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata PKB yang diharapkan oleh Gus Dur itu juga melenceng juga, gitu loh. Tidak sesuai dengan keinginan daripada almarhum Gus Dur, gitu. Artinya tidak juga memberikan dampak yang besar terhadap NU, malah bahasanya menguasai NU. Itu adalah bahwa Hitoh itu adalah tujuan utamanya mencapai ridhonya Allah, gitu loh. I see. Bukan kekuasaan duniawi. Bukan kekuasaan duniawi. Kita mencari ridhonya Allah. Nah, sekarang ini oleh Ketua Umum PBNU yang sekarang ini diartikan Hitoh itu conditioning sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Nah, kemudian selain itu tentu banyak sekali pernyataan-pernyataan dari Ketua Umum ini yang sangat membingungkan masyarakat, membingungkan, mengecewakan, mungkin menyakiti hati umat Islam. Sehingga ini mengakibatkan beberapa orang yang di luar NU menstigma NU itu tidak bagus. Karena ini dalam rangka menyongsong 1 abad NU, tentu kita membutuhkan calon Ketua Umum PBNU itu betul-betul orang yang bersih, gitu loh. Bersih dari, pertama tentu bersih dari korupsi, pasti, sudah pasti. Yang ketiga, kita harus sampaikan kepada pengurus PC bahwa apapun uang itu, pasti uang itu dari cukong-cukong itu. Pasti begitu. Nah, cukong-cukong itu kan nggak gratis. Tidak gratis, dia pasti akan
akan menyandra NU, pasti. Oke. Ya kan Pak ya, pasti menyandra NU, tidak mungkin, nggak ada yang gratis orang ngasih uang itu. Calon ketua umum PBNU ini betul-betul bisa membawa NU ke depan ini. Yang pertama fokusnya pada pelayanan terhadap umat. Yang kedua juga memberikan kontribusi yang terbesar untuk agama, untuk bangsa, dan untuk negara. Yang terakhir, harapan saya siapapun yang akan menjadi ketua umum PBNU ini, kita berharap semua elemen bangsa atau semua para pimpinan pengurus NU, baik dari mulai PBNU, PWNU, PCNU, itu harus bersandar kepada kriteria atau syarat yang kita minta. Kayak ini permintaan dari cucunya para pendiri NU atau dari zuriyah, dari para kiai, dari para habaib, seluruh Indonesia inginnya begitu. Insya Allah tanggal 31 Januari 2026 itu NU 1 abad. Artinya pada saat NU mencapai 1 abad ini harus terjadi perombakan, perubahan. 31 Januari 2026. Oke. Itu artinya NU sudah 1 abad atau 100 tahun. Di era inilah harusnya terjadi perubahan, perombakan besar-besaran di tubuh NU. NU harus tampil beda, tentu tidak boleh melanggar aturan-aturan atau baik dari koordinasi, dari mukadimah, dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tapi ini tampil dengan wajah baru, dengan manajemen yang baru, dengan sistem yang baru, dengan teknologi yang baru, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Sebetulnya NU itu sejak dulu tuh menjadi partnernya pemerintah, sebetulnya menjadi istilahnya tempat bertanyanya presiden lah dulu itu. Jadi ketika Pak Karno, Pak Harto dulu tuh kalau ada masalah perbahasan dengan negara, dengan bangsa, pasti dia akan larinya ke Mbah Hasim, pasti dia akan larinya ke Kiai Wahab untuk nanya ya, untuk menanyakan, bukan minta dukungan gitu loh. Menanyakan ini ada masalah kebangsaan, masalah negara seperti ini, bagaimana Kiai? Nah sebenarnya sih bukan masalah 3 periodenya. Yang penting selama menjadi ketua umum, apa yang sudah diberikan untuk NU. Ini yang problem kan gitu. Bukan 3 periodenya gitu loh. Ini yang masalah besar ini ternyata 2 periode dipegang oleh ketua umum yang sekarang ini sama sekali tidak memberikan manfaat untuk umat, manfaat untuk politiknya NU, dan manfaat untuk ekonominya umat. Tidak ada sama sekali gitu loh. Harapan saya kepada semua calon begitu, ayo kita bertarung secara clean, secara jujur, secara gentleman. Clean and clear. Gitu. Clean and clear. Biarkan nanti istilahnya para pengurus NU yang mempunyai suara itu memilih dengan hatinya, bukan memilih dengan emosinya, bukan memilih dengan pikirannya, dengan hatinya. Kita harapkan itu sehingga nanti akan lahir NU itu betul-betul akan bisa mencapai ridhonya Allah.